pembahasan ya. Yang pertama adalah terkait dengan analisis data kuantitatif, kemudian yang kedua adalah terkait dengan analisis isi atau konten ya. Nah, tadi siang saya sudah sempat share pada kalian sebuah draft paper ya, berjudul ketimpangan ya, dinamika ketimpangan dan penghidupan di perdesaan Indonesia, datanya 2006 sampai 2011 ya. Nah, di sini tentu kita harus tahu dulu ya, apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensial. Ada yang tahu apa itu statistik deskriptif dan inferensial? Oke, statistik deskriptif ya, bagaimana kalian mencoba sebuah analisis dari sebuah data mentah, ya, data mentah dan ubah menjadi sebuah bentuk yang membuat orang-orang itu kemudian lebih mudah dalam memahami maupun menginterpretasikan sebuah data, ya. Bentuknya kalian bisa diurutkan, ya, kemudian bisa diolah sederhana, gitu ya. Kemudian bisa kalian golongkan, kalian masukkan dalam kategori A, B, C, gitu ya. Jadi itu uh, bentuk dari descriptive analysis. Ya. Kalau yang inferensial apa? Ya, inferensial adalah sebuah analisis yang dia lebih kepada mencari tahu hubungan antar data atau kesimpulan dari data tersebut. Ya, jadi ini kalau kita mau mudah mengkategorikannya, misal analisis inferensial itu seperti kita membuat sebuah analisis regresi. Ya. Jadi sebelum kita benar-benar menjalankan sebuah analisis regresi melalui sebuah aplikasi statistika, tentu kita harus mengenal dulu datanya ya. Kita cari tahu berapa mean modus median ya, paling awal dulu, kemudian kita bikin analisis t-test ya, kemudian analisis ANOVA dan sebagainya. Nah, itu nanti kemudian kita muncul kepada sebuah step di mana kita bikin sebuah analisis regresi, mencari hubungan antara variabel, gitu ya. Dan nanti kita akan ngetes tuh apakah hasil statistik itu kemudian menolak atau menerima hipotesis yang sudah kita bangun di awal, gitu ya. Jadi memang untuk analisis inferensial ini lebih condong kepada level selanjutnya dalam hal penulisan, sehingga dalam level saat ini kalian mungkin belum perlu untuk mempelajari itu lebih dalam ya. Yang penting kalian bisa melakukan sebuah analisis deskriptif atas data yang sudah kalian dapatkan. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, jadi analisis kuantitatif ini adalah sebuah analisis dari data yang kalian dapatkan. Seperti yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa untuk yang terkait dengan number, terkait dengan angka, tentu kita menggunakan analisis yang namanya analisis kuantitatif. Namun, karena kita masih dalam proses penelitian yang sangat sederhana, maka kita di sini fokus pada yang namanya analisis deskriptif, yaitu kalian mendeskripsikan data yang kalian dapatkan, gitu ya. Nah, saya akan melanjutkan pembahasannya melalui draft paper ini. Ya, semoga kalian sudah pernah baca ini ya, sudah sempat membacanya tadi. Dan kenapa saya mau langsung masuk ke sini ya, pelan-pelan kita akan mulai dari awal membahas terkait dengan paper ini, karena saya ingin selain kalian belajar tentang analisis deskriptif untuk data kuantitatif, kalian juga bisa belajar bagaimana cara membangun sebuah tulisan, gitu ya. Karena saya melihat tulisan ini cukup mudah untuk dipahami tentang bagaimana membangun sebuah bagian demi bagian dari sebuah tulisan ilmiah, gitu ya. Nah, kita mulai dari bentuknya ya. Jadi memang bentuknya ada
pendahuluan, ya, kemudian ada dia membahas terkait dengan ketimpangan, ya, kemudian dia satu persatu membahas terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ketimpangan. Ya. Nah, kita langsung masuk saja kepada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, ya, karena dia tadi mengambil judul terkait dengan ketimpangan, ya, di perdesaan, ya, maka dia kemudian tentu akan berfokus kepada capaian ekonomi. Ya. Jadi di awal dia mencoba untuk membahas hal yang besar dulu sebelum dia masuk ke dalam hal yang lebih rinci, yaitu terkait dengan ketimpangan dan terkait dengan perdesaan. Dia mulai dengan membahas capaian ekonomi Indonesia, ya, dalam 2 dekade terakhir, ya, artinya dalam 20 tahun terakhir, bahwa memang capaiannya itu ternyata menyimpan PR yang harus diselesaikan. Ya. Apa PR-nya? Ya, PR-nya adalah adanya tingkat kemiskinan yang tinggi, ya, kemudian dominasi sektor dominasi sektor pertanian yang produktivitasnya rendah, dan juga keterbatasan infrastruktur layanan dasar. Gambaran besarnya adalah kalau masalah kemiskinan tentu kalian sudah sangat paham apa itu kemiskinan, ya. Kemudian kalau dominasi sektor pertanian berproduktivitas rendah, tentu ini juga bisa kalian amati bahwa ciri-ciri petani kita dibandingkan dengan petani di luar negeri adalah pertama, luas lahan. Ya. Jadi kalau kalian mungkin besok berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kalian silakan amati pertanian di Amerika, di Belanda, ya, di Jerman. Kalian pasti akan pernah melihat sebuah gambar, ya, tanaman tulip, ya, yang berada di sebuah ladang tulip yang warna-warni, ada ungu, ada kuning, ya, ada pink. Itulah mencerminkan bahwa lahan seorang petani di sana itu sangat luas. Ya. Jadi seorang petani bisa punya lahan yang begitu luas. Kemudian kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, kotaan-kotaan sawah itu sangat sangat kecil. Dan juga kita ketika melihat petani di sana, kita belum tentu bisa menyimpulkan bahwa yang bekerja adalah pemilik tanah. Bisa jadi beliau hanyalah orang yang diminta untuk menggarap sawah tersebut. Jadi secara kepemilikan lahan juga tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan alat. Ya, kalau kalian mungkin pernah nonton video atau film dengan bagaimana orang-orang di luar itu mereka memanen, ya, memanen buah, kemudian menanam benih misalnya, itu mereka menggunakan alat-alat berat, ada traktor dan sebagainya. Maka bisa dibilang kesimpulan ini betul karena kita melihat fakta bahwa produktivitas kita rendah. Bahkan kalau kalian membaca berita terupdate terkait dengan pasokan kedelai, ya, yang membuat tempe dan tahu sempat agak sulit didapatkan, ternyata kita sadar bahwa meskipun kita itu sangat doyan dan sebagai produsen tempe dan tahu, tetapi ternyata bahan bakunya adalah impor, ya. Kemudian tentang infrastruktur, tentu kalian juga paham kalau di desa seperti apa infrastrukturnya, ya. Meskipun memang tidak menuntut sebuah infrastruktur yang megah, tapi bahkan infrastruktur yang sederhana pun jarang kita temui, gitu ya. Nah, ternyata PR ini, ya, ini menjadi hambatan bagi wilayah pedesaan, ya, untuk bisa memperkecil jurang ketimpangan antara yang kelompok termiskin dengan kelompok yang lebih sejahtera. Nah, bagaimana menurunkan ketimpangan ini menjadi PR kita, ya, menjadi suatu urgensi untuk mendukung pemberdayaan desa yang saat ini sedang masif digembar-gemborkan pemerintah, ya. Nah, kenapa paper ini kemudian disusun? Jadi dia mencoba untuk membuat sebuah narasi tentang capaian ekonomi yang masih timpang, kemudian dia mencoba untuk fokus pada masalah perdesaan, gitu ya. Nah, kemudian dalam pembahasan awal, ketika dia kemudian membahas terkait dengan kondisi umum ketimpangan, dia mencoba untuk masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi memang selama ini, ya,
negara-negara di seluruh dunia itu selalu mengukur tingkat kesejahteraan negara itu melalui sebuah pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan GDP ya, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto (PDB). Ya. Jadi ketika PDB-nya bisa naik, ya diukur 5%, 6%, maka negara akan mengklaim bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kami 5%, 6%. Dari mana mengukur GDP? Tentu kalian sudah belajar di mata kuliah makroekonomi, ya, yaitu konsumsi, ya, pendapatan itu diukur dari konsumsi, ya. Kemudian ada juga pengeluaran pemerintah, ya, government expenditure. Kemudian ada juga terkait dengan ekspor impor. Ya. Kemudian ada juga terkait dengan, ada yang tahu? Investasi, ya. Jadi konsumsi, investasi, kemudian ekspor impor itu menjadi tolak ukur produk domestik bruto, ya. Nah, di sini dia membahas bahwa yang namanya World Bank di tahun 2015 dia bilang bahwa Indonesia mampu tumbuh sekian persen, kemudian berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga lebih dari separuhnya. Ya. Nah, kemudian karena itulah maka Indonesia masuk dalam negara berpendapatan menengah bawah, gitu ya. Namun ternyata faktanya perlambatan laju penurunan kemiskinan itu dialami oleh Indonesia di beberapa tahun terakhir, ya. Karena ketika kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata penurunannya bisa di angka 1,44%, ya. Tapi di periode 2000-an ya, 2002 sampai 2010 ternyata hanya tinggal 0,61%, ya. Dan sepanjang 2011 sampai 2014 tingkat kemiskinan Indonesia itu masih di kisaran 11%. Nah, ini dia mulai membahas terkait dengan bagaimana kemiskinan, ya, kemudian bagaimana terkait dengan laju pertumbuhan. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar, ya, BPS di 2017 mengatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin itu masih berada di perdesaan. Nah, ketika kita bicara terkait dengan ketimpangan, maka kemudian kita bicara sebuah koefisien yang mungkin sering kalian dengar pada saat dulu kampanye presiden, ya. Ada yang namanya indeks Gini atau koefisien Gini, ya. Jadi koefisien Gini ini adalah alat untuk menghitung ketimpangan kaya dan miskin, ya. Jadi di sini dia berbicara bahwa indeks Gini kita itu kisaran 0,3 menjadi 0,4, ya. Jadi kisaran indeks Gini kita ini tidak beranjak dari 0,4, ya. Baru kemudian di tahun 2016-2017 kemarin sedikit menurun ke angka 0,397 dan 0,393. Ini tetap di kisaran 0,4. Ini adalah gambarnya, ya. Gambar indeks Gini di sini adalah tingkat kemiskinan dalam persen, ya. Jadi kita masih berada dalam tingkat 11%-an, ya. Kemudian di sini indeks Gini kita masih dalam kisaran 0,4, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita baca gambarnya, grafiknya, di sini disampaikan bahwa untuk tingkat kemiskinan memang kita terus cenderung menurun, ya. Sementara untuk tingkat koefisien Gini atau indeks Gini, ketimpangannya kita cenderung trennya masih terus naik, gitu ya. Nah, di sini kemudian dia mencoba untuk menjelaskan, ya, bahwa ketimpangan itu dapat dijelaskan oleh apa sih? Oh, ternyata pertumbuhan penghasilan, ya. Ternyata pertumbuhan penghasilan dan pertumbuhan pengeluaran rata-rata itu antara penduduk terkaya dan termiskin itu masih timpang, ya. Jadi ketika kita menganalisis penghasilan,
tentu kita bisa dengan mudah mengambil dari pengeluaran. Ya. Seperti ketika kalian nanti menjadi, katakanlah kalian masuk ke pajak DJP ya, kalian menjadi seorang AR, pengawas WP, dengan mudah kita bisa mencari tahu berapa sih omsetnya wajib pajak itu dengan melihat berapa pembeliannya. Ya. Nggak mungkin dia beli sekian banyak, sekian ratus miliar, tapi dia hanya menjual puluhan miliar. Tapi dia benar-benar mengalami kerugian, dan itu bukan hal yang dicari ketika kalian punya perusahaan. Ini mencoba untuk mencari pertumbuhan penghasilan juga melalui pertumbuhan pengeluaran, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu 2006 sampai 2016 ya, jadi ini adalah periode waktu yang mereka pakai untuk menulis ini. Ini orang-orang terkaya di pedesaan itu dia hanya 5%. Jadi 5% dari orang-orang di desa itu 5%-nya paling kaya, itu dia tumbuhnya pendapatannya kisaran 7 sampai 8%. Sementara untuk yang 40% penduduk termiskin itu hanya tumbuh 3,5% hingga 5,5%. Sehingga ada 40% kelompok termiskin ini dia yang mengalami kemiskinan struktural karena dia pendapatannya tumbuh kurang dari 4% saja. Ya. Nah, ini adalah gambar pertumbuhan pengeluaran ya. Kita bisa lihat ini pengeluarannya tumbuh ya. Rata-ratanya tapi stagnan ya. Rata-ratanya stagnan, tumbuhan pengeluarannya naik. Nah, kemudian di sini kita juga melihat bahwa yang menjadi ketimpangan, yang menyebabkan adanya ketimpangan ini adalah karena adanya perbedaan penguasaan modal dan juga kualitas sumber daya manusia. Logika sederhananya gampang ya. Zaman sekarang kalian bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang sudah punya modal yang cukup besar, dia pasti akan mudah mendapatkan penghasilan. Misal punya harta 40 miliar, kalian bandingkan dengan orang yang hanya punya harta 10 juta. Katakanlah dua-duanya mereka melek saham misalnya. Mereka berdua ngerti tentang bagaimana berinvestasi di saham. Tentu dengan adanya kenaikan harga saham, mereka sama-sama beli saham yang sama, dan saham itu mengalami kenaikan katakanlah 10%, maka dengan mudah kita bisa mengkalkulasi bahwa masyarakat yang memiliki modal lebih besar, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi ini memang modal ini menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan. Kemudian juga tentu kualitas sumber daya manusia, ya. Paling sederhananya mungkin akses ke sekolah, ya. Kalau orang yang punya modal yang besar, tentu mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas, ya. Meskipun memang mahal itu belum tentu berkualitas, tetapi dengan adanya modal mereka bisa membangun kualitas yang lebih baik daripada yang kekurangan modal, ya. Jadi pemilik modal ini adalah kelompok terkaya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika kelompok yang lebih rendah dalam hal kualitas sumber daya manusia, maka kemudian kita bisa menghadapi hambatan yang namanya skill bias teknologi. Artinya, pasti ketika kita punya kualitas SDM yang lebih rendah, itu akan sulit masuk dalam pasar tenaga kerja, gitu ya. Jadi, logikanya sederhana, ketika kalian ada lowongan pekerjaan, pasti akan diseleksi. Ketika seleksi itu ketat, maka yang berkualitas lebih tinggi akan masuk. Ya. Untuk itu, itulah yang membuat orang-orang yang kemudian berkualitas rendah, dia tersingkir, gitu ya. Nah, sialnya tantangan kita di Indonesia adalah di pedesaan itu terdapat begitu banyak porsi yang cukup besar terdapatnya tenaga kerja berketerampilan rendah. Ya. Nah, kemudian di sini kita melihat ya mengapa penting melihat ketimpangan. Jadi
Sesuai kalau kalian baca di per 9 ya, tentang peraturan pembuatan KTTA, kalian mungkin bisa membaca di bagian proposal, kemudian di bagian latar belakang, kalian mungkin akan melihat tentang bagaimana membuat latar belakang ya. Di sana tentu dijelaskan bahwa kalian harus mencantumkan kira-kira apa sih pentingnya penelitian kalian gitu ya. Nah, di paper ini pun dia mencoba menuangkan sebenarnya apa sih pentingnya kita membahas terkait dengan ketimpangan di perdesaan. Nah, sebenarnya ketimpangan terbesar itu masih ada di perkotaan ya. Kalian bisa lihat dengan eh, mudah ya. Di kota itu ada orang yang warawiri menggunakan Mercedes-Benz, menggunakan BMW, menggunakan motor Ducati ya, warawiri-warawiri, dan kalian juga bisa dengan mudah melihat ada penjual es cendol ya, penjual katakanlah penjual tukang sol sepatu keliling. Jadi ada gap, ya, ada ketimpangan yang besar di perkotaan, mudah sekali kita lihat. Nah, namun tingkat kemiskinan, kemudian indeks kedalaman, kemudian keparahan kemiskinan itu kalau di pedesaan itu ternyata tinggi ya, dan semakin naik dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah gambarnya ya. Ada grafik ya, warna kuning adalah tingkat kemiskinan di desa, kemudian tingkat kemiskinan di kota itu warna biru, dan gabungannya ada di warna merah atau orange ya itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa uh, besarnya tingkat kemiskinan di desa itu tinggi ya. Ini dari tahun 98 ke 99 sampai dengan tahun 2017. Kemudian di indeks keparahannya juga seperti sama. Ya. Ternyata dari angka indeks keparahan, ketimpangan di desa lebih parah daripada di kota. Kemudian ketika kita lihat indeks kedalaman kemiskinannya juga desa lebih tinggi. Ya. Apa itu indeks kedalaman? Ya? Indeks kedalaman adalah indeks yang mengukur seberapa dalamkah tingkat kemiskinan di suatu daerah diambil dari besar effort yang harus diberikan untuk bisa mengangkat golongan masyarakat itu dari jurang kemiskinan. Ya. Kemudian ini adalah ketimpangannya. Ya. Jadi di sini dari BPS kita bisa melihat adanya data terkait dengan ketimpangan. Ya, di sini tentu kita melihat bahwa yang biru, yang kuning ini adalah desa, ya, sehingga di sini lebih rendah daripada yang lain. Bentar, kita cek di gambar 4. Nah, gambar 4 ini dia memperlihatkan bahwa adanya peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan wilayah pedesaan yang masa sebelum dan setelah krisis keuangan. Ini krisis keuangan ya, sebelum dan ini setelahnya. Jadi di tahun 98 pernah ada krisis keuangan di Asia yang mungkin kalian belum lahir ya. Nah, itu ada sebuah krisis yang menyebabkan ekonomi terpuruk ya. Sejak saat itulah kemudian indeks ini naik. Nah, kemudian karena di desa ini banyak sekali kemiskinan itu kemudian dianggap banyak terdapat di desa, ya, maka kemudian pemerintah tentu ketika dia ingin menurunkan tingkat kemiskinan, maka dia selalu ada program untuk mensejahterakan perdesaan. Ya. Salah satunya adalah kebijakan dana desa. Ya. Jadi kalau kalian dengar kebijakan dana desa atau kalian
pernah dengar dana desa yang sekian miliar itu ya, itu adalah upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pedesaan ya, sehingga dengan begitu maka kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa itu meningkat dan kemudian akan menurunkan kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan pembangunan nasional ya. Nah, eh, sebenarnya ketika kita melihat upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan itu, pemerintah selalu mengambil cara untuk meningkatkan pertumbuhan ya. Ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka diasumsikan kemiskinan akan menurun gitu ya. Tapi tidak sadar bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu bisa jadi tidak linear ya, karena bisa dinikmati oleh orang yang mungkin tidak miskin ya. Mungkin dinikmati oleh orang yang lebih kaya, sehingga pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan dan juga ketimpangan itu tidak linear. Tidak bisa ketika kita menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka serta-merta kemiskinan dan juga ketimpangan itu akan juga menurun. Karena bisa jadi yang menikmati pertumbuhan itu bukanlah orang-orang yang miskin. Ya. Nah, tentu di sini Sumarto, Korneh, dan Wijaya di 2014 dia menemukan bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan sosial yang baik agar distribusi merata ya. Kalau tidak ada kebijakan sosial yang baik, maka bisa jadi nanti distribusi pertumbuhan ekonominya tidak merata. Nah, kemudian dia membuat sebuah gambaran studi. Nah, di sini nanti di kertas kerja ini mereka ingin menampilkan yang namanya ketimpangan di pedesaan ya, untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan itu ya. Dia mencoba untuk melihat dari kerangka modal penghidupan ya. Diharapkan ini akan menjadi bekal pemerintah untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ya. Nah, ini kerangka konseptualnya ya. Apa itu ketimpangan? Jelaskan. Ketimpangan adalah sebuah konsep yang menggambarkan bla 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 menurut United Nations atau PBB. Kemudian dia juga memberikan lagi sebuah definisi ketimpangan menurut McKay 2002. Dan mereka lihat bagaimana cara melihat ketimpangan ambil dari Cowell ya, 2007, Norris et al. 2015 dan sebagainya ya. Nah, di sini dia juga menjelaskan terkait dengan bagaimana mengukur ketimpangan ya. Jadi ketimpangan ada banyak ya. Ada ketimpangan moneter, ada ketimpangan non moneter ya. Nah, ketimpangan moneter ini diukurnya pakai apa? Diukurnya dengan indeks Gini. Bentar saya absen dulu ya, biar tidak lupa.
Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa mengukur ketimpangan adalah dengan menggunakan indeks Gini ya. Indeks Gini di mana 0 itu berarti sepenuhnya setara, sedangkan 1 sepenuhnya tidak setara. Gitu ya. Jadi semakin mendekati 0 semakin baik. Jadi kita di angka 0,4 ya, sehingga tugas kita untuk menurunkan ke arah 0 gitu ya. Kemudian ada juga indeks yang lain yaitu indeks Palma dan juga indeks Theo ya. Kemudian dia menjelaskan apa itu perdesaan ya. Tadi kalian perhatikan dia menjelaskan dalam kerangka konseptual ya, dalam literatur review-nya dia menjelaskan terkait dengan ketimpangan itu apa, kemudian bagaimana mengukur ketimpangan ya. Kemudian ada pedesaan. Pedesaan ini definisi menurut kamus apa ya. Kemudian menurut undang-undang desa itu apa. Kemudian menurut undang-undang sistem pemerintahan itu dia apa ya. Nah, kemudian dalam paragraf berikutnya dia membatasi bahwa karena sebagian besar data itu didapat dari BPS, maka definisi desa di sini dia ikut dengan BPS, yaitu sebuah status wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang belum memenuhi klasifikasi wilayah perkotaan dalam hal kepadatan, pertanian, ya, akses fasilitas, dan sebagainya. Maka kalian belajar bagaimana membuat sebuah perangkap konseptual ya. Kalian jelaskan apa itu, kemudian sumbernya dari mana ya. Ini sangat clear, kalian bisa mencontoh ini. Jadi kalau kalian punya judul, misal tinjauan atas PPH 23 PP 23 atau tinjauan atas PPN terhadap apa itu PPN kalian jelaskan ya. Apa itu PP 23? Jadi itulah pentingnya kalian membuat sebuah kerangka konseptual ya. Sampai kondisi penghidupan itu apa ya. Kemudian modal itu apa. Nah, di sini ternyata ketika dia bilang modal, ya, dia membuat sebuah pembatasan. Dia mengambil dari papernya Skuns di 298 dan juga Skuns dan Morse, McNamara dan Akasholo ya. Jadi ternyata modal manusia itu ada 5. Ya. Pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya alam, kemudian infrastruktur, modal keuangan, dan juga modal sosial politik. Gitu ya. Nah, dia menganggap bahwa di sini ada banyak sebenarnya ya, ada banyak aspek, ada interaksi dan sebagainya, tapi mereka membatasi bahwa studi ini tidak akan menganalisis semua aspek, tetapi hanya menggunakan 5 modal penghidupan. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tabel indikator modal penghidupan ya. Mereka mencoba membatasinya lagi. Setelah tadi mereka bikin 5 jenis modal ya. Kemudian dari kelima itu mereka bikin indikatornya ya. Indikatornya apa? Kalian bisa lihat ada rasio ketergantungan ya. Kemudian APK APM. Ada yang tahu apa itu APK atau APM? Ini ada kaitannya dengan kalian sebagai seorang mahasiswa. Ada yang tahu? Jadi APK ini adalah angka partisipasi kasar. Sedangkan APM adalah angka partisipasi murni. Apa bedanya kasar dan murni? Ya. Kalau murni, ya, simpelnya adalah, let's say katakanlah saat ini kalian umurnya, kalian dulu waktu SMA ya, SMA itu kan range umurnya 16 sampai 18 ya kalau tidak salah. Sekitar itulah. Nah, angka partisipasi murni ini mengukur berapa tingkat partisipasi anak atau remaja yang berumur 16 sampai 18 itu yang betul-betul masuk ke SMA. Ya. Jadi katakanlah dalam suatu daerah di situ ada 80 orang anak yang seumuran 16 sampai 18. Nah, itu dicari berapa indeks
dari 80 itu berapa sih yang benar-benar masuk ke jenjang SMA, itu ya, yaitu murni. Sementara untuk yang kasar itu lebih luas lagi, bukan hanya yang berumur 16 sampai 18 tahun, tapi lebih luas lagi, mencapai umur di mana memang umur itu masih diperbolehkan untuk sekolah SMA. Misal kita ada tuh yang namanya kejar paket C ya, setara SMA. Nah itu kan bisa diikuti oleh semua jenjang umur. Katakanlah ternyata kejar paket C itu dia hanya boleh katakanlah ya misal sampai umur 50 tahun misalnya. Maka kemudian orang-orang dari umur 16 sampai dengan umur 50 tahun itu dikumpulkan ya. Ada sekitar katakanlah 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang itu berapa sih yang mengenyam pendidikan di bangku SMA ya, yang saat itu sedang sekolah di SMA. Itu adalah angka partisipasi kasar. Ya, sehingga memang APK-APM ini bisa mengukur sumber daya manusia. Apakah memang orang dengan usia tersebut, dengan usia SMA, dengan usia SMP, atau dengan usia SD, mereka betul-betul mengenyam pendidikan SD, SMP, atau SMA itu. Ya. Nah, kalian bisa lihat juga di indikator itu ada tingkat pendidikan, ya, kemudian keluhan kesehatan, masalah gizi, masalah imunisasi, ya, itu semua di-capture sebagai indikator. Kemudian terkait dengan sumber daya alam, ya, kalian bisa lihat di situ tipologi berdasarkan topografi dan perbatasan. Ya, tentu yang namanya topografi akan mempengaruhi apa yang menjadi pekerjaan penduduknya. Ya. Jadi kalau desa itu katakanlah dataran rendah yang subur, maka kebanyakan adalah seorang petani. Sementara kalau desa itu katakanlah di daerah pegunungan yang berhawa dingin, ya, tentu mereka bisa jadi pekerjaannya berbeda. Ya. Kemudian perbatasan juga tentu berpengaruh. Kalau hutan, tentu mereka akan lebih ke arah hutan, sementara kalau laut ke arah laut. Itu ya. Kemudian ada ketimpangan lahan, ya. Kemudian ada dalam infrastruktur fisik tentu ada jalan, komunikasi dan juga listrik. 3 hal penting dalam mendukung kegiatan perekonomian. Kemudian juga ada infrastruktur pendukung perekonomian, ya. Ada lembaga keuangan, ya. Kemudian juga ada pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kemudian terkait dengan modal sosial, tentu ada yang namanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, pemilu misalnya. Kemudian ada primordialisme, ada keberagaman identitas, dan juga konflik sosial. Ada yang tahu apa itu primordialisme? Harusnya yang dulu IPS tahu nih primordialisme itu apa. Di mata pelajaran sosiologi atau antropologi, nggak ada yang tahu. Jadi primordialisme itu adalah sikap kesukuan. Jadi dia fanatik dengan suku. Ya. Jadi misal sebuah desa, ya, mana mungkin desa itu terbentuknya dulu di sebuah keluarga, nenek moyang dulu satu keluarga, sehingga di situ seperti saudara jauh semua gitu ya. Kemudian ketika ada sesuatu yang baru masuk ke dalam lingkungannya, mereka menolak, ya, karena mereka masih punya semangat kesukuan yang kuat, gitu ya, yang tidak bisa diubah. Nah makanya ini primordialisme juga faktor, ya, indikator dalam hal modal sosial, karena jangan-jangan karena masih kuatnya primordialisme, maka untuk bisa masuk ke dalam desa tersebut cukup sulit, gitu ya. Nah kemudian setelah dia membuat sebuah tulisan tentang landasan teori atau kerangka literatur, dia masuk ke metodologi. Ya, metodologi ini jelas sekali dalam kalimat pertama dia menyatakan bahwa studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, nah,
Tujuannya adalah untuk mengungkap dinamika ketimpangan, ya. Kemudian juga untuk bisa membandingkan, ya, karena dia menggunakan kuantitatif, itu tujuannya agar dapat membandingkan data-data yang sifatnya antar waktu, antar lokasi, dan juga antar aspek modal kehidupan. Nah, kemudian di paragraf yang sama pun dia menyatakan bahwa teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, ya, dengan menampilkan tabulasi silang. Jadi kenapa paper ini kita pilih untuk belajar analisis deskriptif kuantitatif, analisis kuantitatif yang deskriptif, karena memang dia secara nyata menyampaikan bahwa ini terkait dengan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, ya. Nah, dijelaskan di bawah, ya, kemudian analisisnya dilakukan di tingkat individu, ya, kecuali dia tidak bisa, misalnya kayak infrastruktur, tentu ini dilakukannya di tingkat desa, ya. Jadi dia jelaskan di sini metodologinya. Kalau yang terkait dengan individu keluarga, rumah tangga, dia capture rumah tangga. Kalau nggak bisa, kayak infrastruktur jalan, komunikasi, dia capture-nya di perdesaan, gitu ya. Dia jelaskan. Kemudian ketimpangan moneter, ya, kondisi modal itu dibandingkan menurut levelnya, ya. Ada level mikro, kemudian ada juga level yang lebih besar. Kemudian dia juga mencoba menggunakan indeks yang lain, indeks Palma, gitu ya. Nah, ini ada indeks gini, ya. Dia mencoba untuk menjelaskan semua dalam metodologi. Ini contoh buat kalian, kalau mencoba membuat metodologi nanti, kalian tuliskan dulu menggunakan pendekatan apa, kuantitatif atau kualitatif, ya. Kemudian kenapa kalian pilih itu, ya, kalian jelaskan. Kemudian datanya seperti apa, sehingga kalian nanti caranya mengolahnya bagaimana. Mau kalian kategorikan rendah, sedang, tinggi, atau kalian kelompokkan menjadi setuju, tidak setuju, misalnya. Untuk kalian jelaskan di metodologi. Kalau ada rumus, misalnya ada indeks yang kalian gunakan, kalian menggunakan, cantumkan di situ. Jadi ini sebagai kalian tempat kalian untuk menuangkan metode-metode yang kalian pakai. Kalau dulu saya, karena saya sedang meneliti terkait dengan terkait dengan karakteristik direktur perusahaan misalnya, maka saya bikin rumus bagaimana mendapatkan angka karakteristik itu, ya, indeks yang menunjukkan, menggambarkan karakteristik seorang direktur. Angka itu saya ambil dari umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kemudian pengalaman, kemudian asal daerahnya dari mana, itu saya capture sehingga saya mendapatkan satu indeks. Nah, itu saya tulis di metodologi penelitian. Itu, ya. Sumber datanya, ini sumber datanya, ya. Jadi dia mencoba untuk menuliskan, ya, bahwa datanya diambil dari BPS, ya, dari sensus, ya, dari riset yang lain. Mereka jelaskan di sini. Kemudian mereka juga jelaskan keterbatasan studinya apa, ya. Ini kalian juga kalau nulis KPTA juga dituangkan, ya. Nah, kemudian di sini kita masuk dalam analisis deskriptif kuantitatif, ya. Pertama terkait dengan di Indonesia wilayah pedesaan itu makin sejahtera tapi makin timpang. Dari mana, ya? Dari mana ini bisa disimpulkan seperti ini? Dia punya data terkait dengan indeks gini, ya. Jadi di sini dia menjelaskan, ya, di paragraf ini dia menjelaskan bahwa di tahun 2007 dan juga 2016 ini ada peningkatan kesejahteraan pedesaan dan juga indikator ketimpangan, ya. Sehingga di sini ditemukan bahwa di wilayah pedesaan di Papua dan Papua Barat itu adalah wilayah yang paling miskin dan paling timpang di antara semua provinsi.
Sementara wilayah pedesaan di Bangka Belitung dan Bali adalah yang paling tidak miskin dan paling tidak timpang. Kita lihat, dia ngomong seperti itu dasarnya apa sih? Oh, ternyata dasarnya gambar ini ya. 2007 kemudian 2016 ya. Di sini adalah indeks gini, semakin ke arah 0 dan semakin baik. Kemudian ini adalah tingkat kemiskinan. Kalau kita lihat titik bubble Bangka Belitung memang dia indeks gininya paling rendah. Kemudian kita lihat di sini Bali, ternyata dia tingkat kemiskinannya paling rendah di 2007. Jadi di 2016 kita lihat ternyata bubble masih di paling mendekati angka 0 di indeks ini ya. Sementara Bali memang dia masih paling rendah di tingkat kemiskinan. Artinya di 2007 dan 2016 kita melihat kemiripan dalam hal daerah yang paling tidak miskin dan paling tidak timpang ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah tabel ya, sebuah gambar 6 dia menunjukkan tingkat ketimpangan desa tertinggi dan ketimpangan desa terendah. Ya, dia di sini menjelaskan ya, desa-desa di Papua Barat, Papua, dan Gorontalo masuk dalam kelompok desa yang ketimpangannya terburuk, baik di 2006 maupun 2013. Nah, ini dia ambil dari indeks Palma. Nah, kemudian dia punya gambar 7 ya. Gambar 7 ini dijelaskan dalam paragraf ya, bahwa di sini untuk ketimpangan itu bisa diukur di level pulau ya. Jadi di Sumatera, di Sulawesi. Nah, ini ketimpangan ini ya paling besar dialami di wilayah pedesaan di Sulawesi, Jawa, Papua, dan Maluku, dan Sumatera. Jadi ini urutannya ya, Sulawesi, Jawa, Papua, dan Maluku, dan Sumatera. Kita lihat, oh iya, kalau kita melihat di sini, ternyata memang Papua dan Maluku ini ya, ini ternyata memang pertumbuhannya, ketimpangannya itu tinggi, ya. Dan juga pertumbuhan pengeluarannya itu sangat landai dibandingkan dengan Sumatera, dia naiknya luar biasa ya. Jawa ya tidak terlalu, Sulawesi juga tidak terlalu, Kalimantan rendah, NTB dan Papua Maluku juga rendah. Ini pertumbuhannya rendah. Kemudian menjelaskan terkait dengan struktur ekonomi desa ya. Jadi ini contoh analisis ya. Jadi kalian kalau mau bikin analisis seperti ini. Intinya adalah menjelaskan tabel yang kalian buat. Jadi tabel ini sudah kalian olah dari data mentah yang kalian dapatkan. Kalian bikin tabelnya sendiri dalam bentuk yang ringkas sehingga orang dengan mudah bisa membacanya. Kemudian kalian bikin narasi. Narasinya nggak usah terlalu detail. Kalian ambil saja yang memang paling mencolok. Misalnya seperti ini. Hingga tahun 2016, ya, sebagian besar tenaga kerja di desa masih diserap oleh sektor pertanian dengan komposisi rata-rata 55%. Kita lihat di tabel ini. Oh iya, ternyata kalau kita lihat di sini ya, di kolom pertanian, baik di 2006 maupun 2016 ini rata-rata 50% ke atas ya. Jadi dia memang di sini paragraf ini menyatakan seperti itu untuk menjelaskan tabel ini. Kemudian, namun presentase tenaga kerja di sektor jasa dan industri meningkat sehingga rata-rata prestasinya mencapai 29% dan 16% pada 2016. Oh, dia sekarang membahas terkait dengan meningkat dan menurun ya. Dia bilang jasa dan industri meningkat. Kita lihat, pertanian, oh iya, merah semua ya, merah semua, turun. Kita bandingkan 2006-2016 turun semua merah. Untuk yang industri dan jasa kita lihat, oh ternyata dominasinya tumbuh ya. Dominasinya warna hitam nih, jadi tumbuh semua. Berarti benar, dia bilang bahwa ada peningkatan persentase gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dia mencoba membahas terkait dengan wilayah. Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja lebih besar ditunjukkan oleh desa-desa di wilayah luar Pulau Jawa dengan rata-rata
serapan sebesar 63% dibandingkan Jawa yang sebesar 48%. Kita lihat, oh iya, kalau kita bandingkan Jawa dan luar Jawa, ya, ternyata angkanya Jawa sekitar 50 atau 48% rata-ratanya, sementara yang di luar Jawa bisa lebih dari 60%. Itu ya. Sehingga kita melihat bahwa cara dia menganalisis deskriptif metode kuantitatif adalah dengan membaca tabel ini. Hal-hal yang penting dia highlight, ya. Nah, kemudian dia membahas terkait dengan jenis tanaman, ya. Di sini ada jenis komposisi tenaga kerja menurut subsektor pertanian. Jadi ternyata pertanian itu ada beberapa subsektor, ada tanaman padi, perkebunan, palawija, dan sebagainya. Di paragraf ini dia bilang, ya, sebagian besar pekerja sektor pertanian, ya, bekerja pada subsektor pertanian tanaman pangan, terutama padi, kemudian diikuti oleh perkebunan dan palawija. Kita lihat, oh iya, ternyata padi ini dominan, ya, di Indonesia, ya, ini Indonesia, ini Jawa, ini luar Jawa. Kalau di Indonesia ternyata padi dominan, diikuti dengan perkebunan dan juga palawija. Dia sampaikan di paragraf ini, ya. Kemudian kalau dilihat per wilayah, sebagian besar petani di Pulau Jawa adalah petani padi. Kita lihat, oh iya, jelas di sini grafiknya sangat tinggi. Jadi dominasi adalah petani padi. Sementara di luar Jawa, dia bilang di sini didominasi oleh petani perkebunan, baru diikuti padi, palawija, perikanan, dan sebagainya. Kita lihat di sini, oh iya, artinya dia tidak meng-highlight yang kecil-kecil, ya. Dia jelaskan memang fokus pada yang tinggi-tinggi saja. Nah, kemudian di rentang usia, ya, transisi, ya, ternyata rata-rata usia petani ketika dibandingkan 2016 dan juga 2015 itu ada kenaikan, ya. Dan ini dia menjelaskan bahwa ada transisi penghidupan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar yang menemukan hal yang sama. Ya. Penyerapan tenaga kerja masih cukup besar ditemukan di sektor pertanian, namun jumlah maupun kontribusinya itu mengalami penurunan. Ya. Salah satunya dijelaskan melalui penuaan tenaga kerja. Ya. Di sini kita lihat ada rata-rata usia petani. Kalau dulu di 2016 itu rata-rata usianya di 41, ya, tapi di 2015 ternyata semakin menua. Yang tenaga kerja pertanian itu lebih naik, ya, 40, 47, ya. Perempuan juga seperti itu. Artinya di sini dia menjelaskan terkait dengan bagaimana umur ini ternyata rata-rata yang bekerja di pertanian di desa itu semakin tua, ya, karena yang muda, ya. Nah, ini, ya, papernya sampai di sini saya bahas. Intinya saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana membuat analisis kuantitatif yang deskriptif, ya. Jadi kalian menjelaskan tabel atau grafik atau gambar yang kalian olah, kemudian kalian jelaskan. Kalau kita kembali ke slide, ya, dia membahas terkait dengan pertanyaan penelitiannya, ya, kemudian membahas terkait indikator yang sudah kita bahas tadi, kemudian metodologi, kemudian bagaimana cara melakukannya kita sudah bahas tadi, ya. Nah, ini juga ditampilkan bagaimana dia membuat sebuah paragraf yang menjelaskan tabel. Nah, ini contoh orang Korea. Siapa? Mr. Park? Park Ji-in. Halo. Who are you? Annyeonghaseyo. Ini pada dengerin saya nggak ya? Apa saya pada tidur ya?
Dengar, Pak. Dengerin, Pak. Dengerin. Dengerin, Pak. Wah, positif sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini akhir dari slide pertama terkait dengan analisis deskriptif. Ada yang mau bertanya, silahkan. Bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan di kertas kerja tadi ada kerangka konseptual. Nah, saya lihat itu mirip Jawan Pustaka kan, Pak. Nah, kalau di KTTA cutting itu ada kerangka berpikir. Nah, itu bentuknya bagan-bagan. Nah, itu bedanya seperti apa ya, Pak? Nah, cara kerangka berpikir yang bagan-bagan itu bagaimana, Pak? Isinya bagian apa? Bagannya misalkan apa ya, Pak? Saya lupa. Misalkan ada fenomena-fenomena, nah nanti ada gap-nya antara data yang ini, seperti itu, Pak. Saya juga bingung. Oh, ya. Jadi bisa jadi ya ini asumsi saya, saya tidak melihat KTTA-nya, tapi saya berasumsi bahwa karena kerangka konseptual ini fungsinya adalah untuk menjelaskan hal-hal yang akan dibahas dalam paper, dalam karya tulis, maka dia mencoba menjelaskan itu melalui sebuah bagan. Itu nggak ada masalah. Jadi misal nih, dalam kerangka konseptual kita yang ini, katakanlah di sini dia hanya menjelaskan bahwa indeks gini 0 berarti sepenuhnya setara dan 1 berarti sepenuhnya tidak setara. Mungkin dia bisa kalau memang dia mau memperpanjang papernya atau mau menambah jumlah halaman KTTA-nya misalnya, dia tambahin di sini contoh tabel ini ya, tabel ini adalah indeks gini di daerah Jawa misalnya. Nah, di sini di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, indeks gininya sekian. Berarti di sini artinya adalah di daerah Jawa Barat indeks gininya cukup baik. Jadi dia memasukkan bagan hanya untuk lebih memperjelas lagi apa sih indeks gini, contohnya seperti apa. Gitu, Kusnul. Kalau memang dia memasukkan tabel. Tapi kalau memang cukup dijelaskan dengan seperti ini, kalian bikin sebuah narasi, kemudian ada sumbernya, itu cukup. Jadi tidak harus ada bagan. Itu ya, Kusnul ya. Iya, Pak. Tapi Pak, yang saya lihat di KTTA kakak tingkat itu bukan data, Pak. Yang di kerangka berpikir itu misalkan kan output ya, Pak. Itu misalkan mekanisme outputnya di atas, ada faktor yang penerimaan outputnya, ada faktor penghambatnya, seperti itu, Pak. Ya, bisa. Jadi itu sebenarnya karena kenapa di kerangka konseptual itu ada bagan, ada alur ya, misalnya dari kotak ini, kemudian bikin panah kotak ini ya, kemudian panahnya bercabang kotak ini sama kotak ini. Nah itu memang sebenarnya untuk mempermudah pembaca memahami konsepnya saja, gitu ya. Artinya bagan itu sebenarnya tidak wajib ada. Kalaupun memang mau dibikin lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau caramu menjelaskan bisa bagus, bisa runtut dan bagus sehingga orang ketika membaca itu bisa mengerti konsepmu, maka bagan itu tidak perlu dipakai, gitu ya. Tetapi karena memang mungkin eh, yang namanya baru belajar, kita kan baru belajar ya, kalian, saya kan baru belajar. Bisa jadi kan ketika kita mungkin tidak merasa pede bahwa kita bisa menjelaskan itu dengan baik, tapi kan yang namanya orang tidak bisa semuanya kita asumsikan bisa menerima tulisan kita. Maka kemudian karena saya ingin cari aman ya, karena saya ingin cari aman agar orang lain bisa mengerti apa yang saya tulis, kemudian saya bikin bagan, itu Kusnul. Jadi kalau memang katakanlah ada yang bilang wajib pakai bagan karena Bapak pembimbing A mewajibkannya, ya nggak masalah karena Bapak itu mungkin berasumsi saya saja sebagai seorang pembimbing kesulitan membuat tulisan yang bagus tanpa bias sama sekali, maka saya pun juga sering memilih untuk membuat sebuah bagan misalnya. Maka kemudian dia mewajibkan kalian bikin
bagan. Gitu ya. Kalau emang kalian mau pengen cari aman, bikin aja bagan nggak masalah. Dan itu bukan hal yang terlarang. Itu Husnul. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut pada pembahasan berikutnya terkait dengan analisis konten, ya, analisis isi. Jadi analisis isi adalah analisis isi yang ada dalam sebuah dokumen, ya. Dalam sebuah dokumen kalian analisis, ya. Tentu yang namanya dokumen ada berbagai macam, ya. Ada yang bentuknya personal dokumen, ya, ada buku harian, jurnal, ya, surat, ya, autobiografi, ya. Kemudian ada yang sifatnya publik, ya, yang bisa kita akses, seperti laporan tahunan DJP misalnya, kemudian laporan tahunan perusahaan, ya, pernyataan di media, materi publikasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga internal, ya, dokumen internal berupa nota harapan, ya, catatan personalia, catatan pegawaian, ya, kemudian email, memo, dan sebagainya. Dan ada juga mass media output atau media massa, ya, surat kabar, iklan, dan sebagainya. Kemudian ada juga output yang sifatnya dokumen yang sifatnya output itu virtual atau maya, dunia maya, internet. Nah, ini dokumen publik, ya, ada laporan tahunan, laporan pemerintahan, transkrip pidato, siaran pers, iklan, materi kehumasan dalam bentuk cetak maupun di web, pernyataan visi misi adalah domain publik. Sementara untuk yang domain internal tentu ada risalah harapan, ya, pernyataan kebijakan. Kalau di DPP mungkin surat edaran dirjen misalnya. Nah, salah, ya, surat edaran dirjen itu adalah sifatnya internal. Apalagi surat, ya, surat dirjen itu internal. Kemudian ada buletin perusahaan, ya, peraturan perusahaan, korespondensi, ya, surat menyurat, aturan konsultasi, ya, dan sebagainya. Nah, kelebihan dokumentasi ini apa? Kelebihan analisis isi atau analisis dokumentasi ini apa? Pertama tentu terkait dengan akses yang relatif lebih mudah, ya, karena kalian bisa akses dari mana saja. Kemudian dia berguna untuk melengkapi data lain, ya. Kalau kalian mungkin melakukan penelitian lapangan, misal wawancara atau survei, tentu kalian bisa menjadikan dokumen ini sebagai sebuah data tambahan. Kemudian juga ada dia menyediakan detail yang penting untuk membantu referensi atau verifikasi silang, ya. Kemudian juga memberikan riwayat peristiwa, ya. Untuk kalau namanya dokumen, peristiwa-peristiwa yang telah lampau pun bisa tercapture atau tertuang dalam dokumen tersebut sehingga dapat dilacak, ya. Nah, selain kelebihan tentu ada juga kelemahan, ya. Jadi kelemahan dari analisis ini, analisis dokumen atau konten dokumen atau isi dokumen ini adalah kalian berpotensi untuk kesulitan dalam melakukan kualitas, nilai sebuah kualitas, ya. Pertama terkait dengan keaslian. Apakah dokumen ini asli dan juga apakah asalnya memang dari yang bersangkutan, artinya ini bukan suatu hal yang bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Kemudian kredibilitas, ya. Apakah memang dokumen ini bebas dari kesalahan, bebas dari distorsi atau bias, ya. Kemudian apakah kalau memang itu dari surat kabar, apakah surat kabarnya itu surat kabar yang memiliki reputasi yang baik? Misalnya kalian mengambil dokumen dari surat kabar lampu merah dan Tempo, ya. Jelas kalian bisa membandingkan Tempo seperti apa, lampu merah seperti apa, ya, tentang kredibilitas. Kemudian keterwakilan, apakah dokumen yang kita dapatkan ini bisa mewakili dokumen-dokumen lain yang mungkin kita perlukan. Jadi ketika kita membutuhkan banyak informasi, banyak data, tentu kita juga membutuhkan banyak dokumen. Misal karena terlalu banyak data atau informasi yang kita perlukan, kemudian kita mencoba mengambil sampel. Nah, apakah dokumen yang kita ambil sebagai sampel itu adalah dokumen yang mewakili? Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan, ya. Yang terakhir adalah terkait dengan maknanya atau artinya, ya. Apakah
arti yang terkandung dalam dokumen itu dapat dipahami. Kenapa artinya jelas? Ya. Atau apakah ternyata dokumen itu bisa menimbulkan multitafsir, multi-interpretasi. Jangan-jangan satu statement atau satu informasi bisa dimaknai ya. Nah, ini adalah kelemahan dari dokumen. Kemudian bagaimana cara membuat analisis ini? Ini adalah sebuah teknik mengumpulkan dan juga menganalisis ya. Kemudian isi itu bisa berarti kata-kata ya, tulisan, kalimat, paragraf, bisa juga berarti makna, bisa juga gambar, simbol, ide, tema, dan juga pesan-pesan yang dapat dikomunikasikan. Secara umum memang analisis ini berupaya untuk menangkap atau mengungkapkan berbagai informasi di balik data yang disajikan di media atau teks. Jadi bentuknya adalah teks, bukan angka. Nah, analisis isi ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Jadi ini analisisnya ya, bukan datanya. Kalau datanya tadi kita sepakat di awal bahwa isi dari dokumen itu bentuknya adalah bisa berupa kata, gambar, simbol, ide, dan sebagainya. Nah, analisisnya kita bisa menggunakan yang bentuknya kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya, kalau analisisnya itu sifatnya kuantitatif, maka kita melakukan pengkajian mengenai jumlah atau frekuensi suatu objek sedang diamati. Misal, contohnya ya, lowongan pekerjaan, iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini kita bisa menjelaskan jenis pekerjaannya, kemudian jurusan apa yang diperlukan, kemudian hubungan jenis kelamin. Contohnya ketika Martono di tahun 2010 dia membuat penelitian ya, metode pengumpulan datanya adalah dia melihat iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar Kompas, Suara Merdeka, dan juga Radar Banyumas bulan Oktober dan November. Jadi dia mencoba membuat sebuah ruang lingkup ya, ruang lingkupnya dari 3 media ini, kemudian waktunya adalah nah, teknik metode analisisnya dia membuat sebuah diagram batang ya yang menggambarkan distribusi frekuensi. Frekuensi apa ya? Ternyata frekuensi kategori. Nah, ya. Ternyata dia bilang, "Oh, saya ingin jurusan yang sering diperlukan dalam iklan lowongan pekerjaan." Oh, ternyata akuntansi 28% ya, hukum 3,1%, teknik 28% juga. Jadi ternyata dia mencoba menggolongkan, menarik, menghitung akuntansi ada berapa sih, kemudian hukum ada berapa. Jadi dia dari yang tadinya berupa teks, berupa iklan lowongan, dia ambil datanya dalam bentuk angka. Tingkat pendidikan juga dia bahas ya, SMP, oh yang perlu SMP berapa, yang perlu SMA berapa, yang perlu D3 berapa, yang perlu sarjana berapa, dia capture ya. Nah, dia bilang di sini bahwa dia mengambil data itu sekitar 261 data. Kemudian jenis kelamin ya, laki-laki perempuan ya. Kemudian laki-laki lebih dibutuhkan untuk sopir, koki, gudang, teknisi, perbengkelan. Ini adalah cara untuk analisis kuantitatif. Jadi bukan bentuk dokumennya bukan angka, tapi teks iklan gitu. Kemudian dia kumpulkan, dia analisis dalam bentuk angka. Ya. Dan kemudian kita masuk ke analisis kualitatif. Ya. Jadi ini mengungkapkan makna di balik teks, simbol, atau materi tekstual lainnya dengan analisis secara kritis apa yang termuat dari teks tersebut ya. Jadi mencoba mengungkapkan makna dan realitas di balik teks. Contohnya adalah sama seperti saat dulu kita belajar coding ya. Saat kita belajar coding dulu ada contoh terkait dengan tweet ya. Tweet kita pisahkan dalam kode atau subkategori, kemudian dalam kategori, maka analisis ini sama.
Kita menggunakan penelitiannya Rumata di 2017 terkait dengan tweet yang berkaitan dengan amnesti pajak. Ya. Nah, ini pernah kita bahas ya. Ada tweet tadi dia kumpulkan tweet-tweetnya, kemudian dia cari intisarinya, kemudian dia bikin kodenya, kemudian dia bikin kategorinya. Nah, ini sama dengan yang dulu pernah kita bahas. Nah, kelebihannya apa analisis isi ini? Pertama, dia hemat waktu, tenaga, dan biaya. Ya, ya, karena kalau kita hanya butuh dokumennya saja, beda kalau kita bikin sebuah penelitian yang membutuhkan survei dan eksperimen. Ya, tentu kalau survei dan eksperimen atau penelitian sosial, tentu kita melibatkan manusia, ya, manusia sebagai sasaran atau objek penelitian. Kalau angket, misalnya survei atau angket, butuh responden yang cukup banyak. Ya. Akibatnya kita butuh biaya, ya, butuh waktu. Kemudian kita juga butuh analisis datanya, ya, pengolahan datanya kita butuh waktu untuk itu juga. Kemudian hambatan di lapangan juga banyak. Misal kita susah menemukan respondennya atau respondennya sibuk, ya, itu bisa kita lihat bahwa untuk yang analisis survei dan juga eksperimen itu butuh waktu dan tenaga yang cukup banyak. Sementara untuk yang ini dari segi waktu, biaya, dan juga tenaga tentu akan lebih ringan karena kita berurusan dengan dokumen, bukan berurusan dengan manusia. Ya. Jadi hambatannya juga cukup sedikit. Ya. Kemudian yang kedua tentang risiko kegagalan. Jelas, analisis isi ini cukup aman ya, karena kita berurusan dengan dokumen yang bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kalau yang namanya survei dan eksperimen yang melibatkan manusia, tentu resikonya banyak. Misal kita sudah capek-capek wawancara survei, ternyata info yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan kurang lengkap, sehingga tidak bisa mendukung penelitian kita. Jadi kita harus ulang lagi. Atau kita bikin survei, ternyata yang mengisi survei ngawur semua, ya, sehingga kita butuh uh, penyebaran survei ulang. Ya. Itu adalah risiko kegagalan survei dan eksperimen. Tapi kalau yang isi, analisis isi ini kita risikonya kecil. Kemudian kalau yang analisis isi ini kita mungkin meneliti dalam waktu jangka panjang, karena yang namanya dokumen itu bisa tersimpan dalam waktu yang lama. Dan juga kita bisa menganalisis perubahan-perubahannya, misal tren tema lagu-lagu populer sejak tahun 50 sampai 2020. Jadi kita bisa cari itu data lagu-lagu yang populer itu apa sih. Atau mungkin tema novel, tema cerpen, ya. Atau mungkin tema yang masuk ke headline surat kabar itu apa saja sih, ya. Nah, itu bisa kita analisis dalam jangka panjang, tidak hanya dalam waktu yang dekat. Kemudian tidak memiliki efek sosial karena objeknya sifatnya pasif. Ya. Jadi karena objeknya pasif, memanfaatkan data yang sudah ada dan sudah dipublikasikan, maka tidak ada efek sosial karena semua sudah punya akses ke situ. Kita hanya membantu melakukan analisis saja sehingga ditemukan sebuah informasi yang menarik. Misal kayak tadi lowongan pekerjaan kan semua orang bisa baca, ya. Semua orang bisa baca, semua orang bisa akses, tapi kita mencoba membuat sebuah hal yang baru, yang memberikan informasi yang menarik. Dan ini tidak akan memiliki efek sosial karena orang tidak akan menggugat, tidak tidak akan ada gugatan, masa tidak terima nih, masa datanya seperti itu, nggak bisa. Karena kita memang ada bukti dan ada dasar. Ya. Nggak mungkin ada komplain, nggak mungkin ada gugatan. Ya. Karena kita punya bukti, kita punya dokumen. Ya. Nah, ada juga kelemahan. Ya. Kelemahannya apa? Pertama, keterbatasan kemampuan merekam data. Artinya kan ketika objeknya itu objek yang bergerak, misalnya iklan di televisi, ya, adegan film, pidato, kampanye, acara-acara di TV itu kan bergerak ya. Oke. Kita minta ulangi lagi, dapat tolong dong filmnya diulangi lagi nggak bisa. Tapi kelemahan ini juga bisa kita antisipasi dengan sekarang dengan adanya
dulu menjadi kelemahan yang sangat luar biasa, tapi sekarang karena teknologi sudah cukup baik ya, kita sudah bisa menemukan flash disk sekian tera. Kalau dulu zaman saya masih floppy disk, masih sebuah disket yang kapasitasnya hanya 3, sekian mega. Jadi dulu mungkin sangat susah mendokumentasikan, sekarang gampang sekali. Kemudian yang kedua masalah validitas data ya. Karena datanya data pasif, kemudian kita juga susah untuk mengukur validitasnya, apakah memang dokumen ini memang dokumen yang valid, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang misalnya, itu kita harus hati-hati ya, karena kita juga mungkin bisa menemukan juga simbol-simbol atau pernyataan-pernyataan yang memang itu bisa jadi bukan dari pernyataan sumber aslinya langsung ya. Apalagi mungkin dokumen yang merupakan saduran dari berbagai sumber, misalnya dia ngambil dari beberapa sumber berita, kemudian dari beberapa sumber paper, kemudian dia juga salah. Nah itu hati-hati tentang validitasnya. Kemudian yang terakhir tentu kita lihat bahwa karena kita objek pasif dan punya kemudahan akses, maka kemudian informasi yang kita gali bisa sangat banyak, dan itu bisa menyulitkan kita ya, menyulitkan dalam hal pengolahan maupun dalam analisis. Jadi meskipun informasi yang banyak dan mudah ini jadi kelebihan, di satu sisi tapi di sisi yang lain juga bisa membuat sebuah kelemahan, karena kita bisa mengabaikan hal-hal yang penting dan juga kemudian menganggap bahwa isu-isu yang mungkin kita anggap kecil dalam banyaknya data itu kita singkirkan ya. Ini memang itu kelemahan terkait dengan analisis. Oke, sudah selesai untuk pembahasan yang kedua ini. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya pertemuannya biar kalian bisa lebih cepat istirahat. Kemudian saya minta maaf terkait dengan tugas ya. Saya posting di Google Classroom-nya itu kan harusnya pertemuan ke-10 ya kemarin kita sepakati ya, tapi ternyata saya tidak ngeh dengan kalender akademik yang bilang bahwa ada 2 minggu libur, sehingga deadline-nya seharusnya sebelum pertemuan ke-10. Jadi bagi kalian yang mungkin belum mengumpulkan atau mungkin sudah mengumpulkan dan ingin memperbaiki, silakan bisa mengumpulkan ulang ya. Kemudian kalian juga bisa memperbaiki lagi kalau memang ingin memperbaiki. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Semoga proposal kalian lancar ya, dihasilkan oleh dosen pembimbing, kemudian nantinya mungkin tulisan kalian juga lancar. Tetap jaga protokol kesehatan karena hari ini sudah luar biasa banyak kenaikan positif COVID-nya, sudah ada rekor hari ini, sehingga ini bukan hal yang bisa kita sepelekan ya. Bisa jadi mungkin kalau kalian mungkin tidak akan berpengaruh banyak mungkin, tapi kalau kalian kemudian jadi orang tanpa gejala, kemudian kalian menularkan pada orang yang mungkin berisiko untuk menerima gejala yang berat, tentu itu juga bukan hal yang kita harapkan. Jadi tetap kalian jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, makan, vitamin, semua dijaga. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu untuk menghadiri perkuliahan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.